Halo Kak Irham, Halo, apa Assalamualaikum kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Apa dibahas di halaman saat ini Kak? Hari ini kita bahas untuk edisi cetak Tribun Timur edisi cetak tanggal hari Sabtu ya. Sabtu Sabtu 3 Februari 2024. Nah, ini terkait kedatangan Capres nomor urut 2 ke Makassar, Iya. Prabowo Subianto. Ya. Jadi sejak beberapa hari terakhir sebelum kedatangannya, publik Makassar sudah heboh dengan rencana kedatangan Prabowo ke Makassar. Di media sosial banyak akun-akun yang mengabarkan bahwa rencana kedatangan Prabowo ke Makassar. Nah, yang perlu diketahui bahwa Prabowo ke Makassar ini bukan dalam rangka kampanye. Sebelum sejak awal, tim kampanye daerah sudah menyatakan bahwa Prabowo datang ke Makassar bukan untuk kampanye, melainkan untuk bersilaturahmi dengan bersilaturahmi dengan tim pemenangan, bersilaturahmi dengan warga Makassar. Makanya dalam silaturahmi yang berlangsung di Gor Sudiang pagi sampai siang tadi, tidak ada embel-embel partai politik mengusung Prabowo. Yang ada adalah tanda gambar Prabowo Gibran nomor urut 2. Jadi bukan kampanye tapi silaturahmi. Nah, yang hadir di acara kampanye, acara silaturahmi itu adalah relawan dan masyarakat. Ya. Ada juga menteri, ada 2 menteri, sebenarnya 3 dengan Prabowo sendiri. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jadi, tapi ketika ditanya Bapak Menteri Pak Erlangga, apakah Bapak datang ke sini sebagai menteri? Dan tidak, saya datang sebagai ketua Partai Golkar. Jadi dia menyatakan sudah cuti dari cuti sementara dari sebagai menteri. Nah, hadir pula di acara tadi itu Bapak Paksa Mahmud dari Bosowa dengan Pak Rinaksa dari sebagai wakil ketua TPN Prabowo Gibran. Nah, apa yang disampaikan Prabowo selama silaturahmi itu? Dia bercerita banyak tentang hilirisasi, bercerita tentang bagaimana agar masyarakat Indonesia mendapatkan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jadi bercerita tentang masyarakat yang stunting bisa diatasi dengan makan gratis dan pemberian susu gratis oleh Prabowo Gibran jika terpilih nanti. Nah, pada pertemuan tadi juga itu Prabowo juga memperkenalkan Paksa Mahmud kepada masyarakat sebagai salah satu pendukung Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Jadi dia mengatakan bahwa Paksa Mahmud ini sebagai pengusaha, sebagai juga senior politisi Partai Golkar yang mendukung Prabowo. Jadi berharap masyarakat Sulawesi Selatan mengikuti Paksa Mahmud mendukung Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu juga yang menarik bahwa Paksa Mahmud diminta untuk berjoget gimoy di hadapan ribuan pendukung Prabowo. Jadi karena disuruh ya Paksa Mahmud juga berjoget. Ya seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya apa poin-poinnya di cetak itu dijelaskan apa poin-poin tentang yang disampaikan oleh Prabowo di depan masyarakat Makassar siang tadi. Kemudian yang kedua, Pais, berita tentang Fordosen. Fordosen itu bicara tentang puisi dan demokrasi. Jadi ini Fordosen itu sudah berlangsung di Tribun Timur. Diskusi Fordosen sudah berlangsung di Tribun Timur hari Kamis kemarin dan menghadirkan beberapa dosen-dosen dari berbagai kampus di Makassar. Jadi mereka berbicara tentang salah satunya tentang Pak Mahfud MD mengundurkan diri dari Menteri Menko Polhukam. Kemudian tentang Jokowi yang dianggap
terlalu banyak mengeluarkan bansos dan semua dibahasakan dalam bentuk puisi. Jadi menariknya karena dibahasakan dalam bentuk puisi. Jadi menurut para akademisi ini bahwa berbicara politik kemudian dikemas dalam bentuk puisi itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena menggunakan kata-kata indah tapi menyentuh dalam hati, menyentuh orang-orang yang ingin disampaikan. Jadi ya seperti itu anunya. Kalau puisi-puisinya ada di kita mau di hari Tribun Timur ini. Kemudian masih terkait dengan tadi ada saya lupa tadi bahwa Pak Aksa Mahmud itu mengatakan bahwa begini, saya selama berkawan dengan Pak Yusuf Kalla dari mahasiswa sampai sekarang, baru kali ini saya berseberangan dengan beliau. Ya, itu pernyataannya Pak Aksa Mahmud tadi. Nah, sebagaimana diketahui bahwa Pak Aksa Mahmud mendukung Prabowo, sementara Pak Yusuf Kalla mendukung Anies Baswedan. Jadi mereka sama-sama dua sahabat, mereka juga sama-sama pengusaha, tapi mereka beda pilihan. Jadi tinggal masyarakat Sulawesi Selatan memilih mana yang menjadi pilihannya, apakah memilih yang didukung oleh Pak Aksa Mahmud atau memilih yang didukung oleh Pak Yusuf Kalla. Jadi kita tunggu saya nanti bagaimana reaksi tanggal 14 Februari 2024. Iya. Mungkin saja Pak Is yang lebih kisi-kisinya. Silakan untuk lebih lengkapnya silakan baca Tribun Timur dicetak hari Sabtu 3 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama.